Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi kesiswaan. Sebelum saya menjelaskan mengenai administrasi kesiswaan, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Iza Mahendra Karpaung. Saya mahasiswa Adres IPS UINSI. Orientasi administrasi kesiswaan. Keberadaan siswa atau peserta didik merupakan komponen utama yang dilayani pada setiap lembaga pendidikan. Untuk itu, seluruh aktivitas dan proses administrasi memfokuskan layanannya kepada kepuasan peserta didik. Dengan demikian, pelayanan terhadap siswa memiliki banyak dimensi, baik berkenaan dengan pembangunan potensi, minat dan bakat, serta kepribadian dalam rangka memaksimalkan pencapaian kedewasaan. Dengan begitu, faktor siswa sangat menentukan berlangsungnya tugas pokok dan fungsi sekolah melalui administrasi pendidikan yang efektif. Karena keberadaan dan kehadiran sekolah adalah untuk memenuhi keperluan anak didik. Administrasi peserta didik atau siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau disingkat dengan PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangnya kegiatan mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolahnya. Itu karena apa? Itu karena telah tamat atau meninggalkan dunia di sekolah atau karena sebab-sebab lain sehingga ia tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik sekolah tersebut. Sekolah adalah untuk anak dan remaja, dan peran pendidikan hendaknya didesain bagi mereka jika mereka menerima perhatian sepenuhnya. Pada setiap tingkatan perkembangan mereka, maka sekolah harus menyediakan program pelayanan murid yang selengkap mungkin. Kemudian, keberadaan kepala sekolah adalah orang yang diserahi tanggung jawab tentang program pelayanan murid di sekolahnya. Pada umumnya, bidang-bidang berikut termasuk di dalam pembinaan murid, yaitu ada 8. Yang pertama ialah kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. Yang kedua ialah penerimaan orientasi klarifikasi dan menunjukkan murid kepada kelas dan program studi. Yang ketiga ialah evaluasi dan pelaporan kemajuan murid. Keempat, supervisi program-program bagi murid yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Yang kelima ialah pengendalian disiplin murid. 6, program bimbingan dan penyuluhan. 7, program kesehatan dan keamanan. Yang kedelapan ialah program penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional dan murid. Dengan demikian, untuk apa? Untuk dapat dipahami bahwa permasalahan administrasi kesiswaan juga sangat kompleks karena juga berhubungan dengan pembinaan siswa sebelum masuk kelas dan sesudah belajar di kelas. Untuk itu, administrasi pendidikan berfungsi untuk membantu siswa benar-benar memiliki kesiapan yang kuat dalam pembelajaran pada setiap tahun pelajaran atau yang disebut dengan naik kelas. Kegiatan administrasi kesiswaan. Administrasi peserta didik menunjuk pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan di luar kelas itu meliputi ada 5 macam. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, yaitu meliputi berdasarkan NIM. Ibaratnya kalau kita setelah lulus dari SD ingin naik ke SMP, kan kita telah mendapatkan NIM atau sudah mendapatkan nilai dari hasil pembelajaran dari sekolah dasar, maka hasil pembelajaran itu dibawa ke jenjang tingkat pertama atau SMP untuk mendaftar sebagai peserta didik baru. Ada itu pendaftaran calon peserta didik atau pengumuman tempat, waktu, syarat dan sebagainya, atau penyesuaian berdasarkan NIM dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang disediakan di kelas 1 atau awal. Atau pertama kali kita masuk ke sekolah, itu bisa berdasarkan
berapa cepat ia mendaftar atau berapa waktu syarat-syarat yang sudah dipenuhinya, kemudian atau berdasarkan jumlah tinggi atau rendahnya NIM itu sangat dibutuhkan ketika mendaftar calon sebagai peserta didik baru, atau pengumuman calon yang akan diterima atau termasuk cadangan. Misalnya yang pertama lulus berdasarkan NIM yang paling tinggi, namun dia tidak jadi mendaftar sebagai peserta didik baru, maka pengumuman calon yang diterima sebagai peserta cadangan itu bisa dipanggil jika ingin berminat masuk ke dalam sekolah tersebut. Kemudian ada namanya registrasi atau pencatatan peserta didik baru yang memang positif masuk. Dia itu diberitahu memang siapa nama-nama yang telah masuk ke dalam sekolah tersebut. Kedua, pencatatan peserta didik baru dalam buku atau induk dan buku kleber. Itu ada 4. Yang pertama, format buku, induk, dan buku kleber. Yang kedua ialah data yang diisikan atau identitas seperti identitas orang tua, wali, alamat, dan sebagainya. Kemudian ada kelengkapan data seperti fotokopi, surat atau akta kelahiran, surat keterangan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada buku kleber mengutamakan pengisian berdasarkan abjad. Yang ketiga, pembagian seragam sekolah beserta kelengkapannya ataupun seragam praktikum, seragam pramuka dengan tata tertib penggunaannya. Kemudian ada pembagian kartu anggota OSIS beserta tata tertib sekolah yang harus dipatuhi, termasuk sanksi terhadap pelanggaran. Jadi sebelum dia masuk itu diberikan tata tertib apa aja yang boleh dilakukan oleh siswa tersebut, pelanggaran apa, maka sanksi-sanksi seperti apa yang diberikan ketika dia melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian ada 5 pembinaan peserta didik. Ini bagian-bagiannya cukup banyak, dan pembinaan kesejahteraan peserta didik itu meliputi kesejahteraan mental, spiritual, seperti menyediakan tempat sholat, ruang BP, badan peringatan, dan sebagainya. Kesejahteraan fisik, sanitasi lingkungan, UKS, keamanan, kenyamanan sekolah, dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan akademik atau tersedianya perpustakaan, laboratorium, tempat belajar yang memadai, bimbingan belajar, penasehat akademik, dan sebagainya. Kemudian ada itu organisasi, baik itu OSIS, PMR, pecintaan alam, koperasi, PKS, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pengembangan bakat, minat seperti karate, ikut marching band, ataupun ikut pramuka, itu merupakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ataupun bisa juga seperti prestasi, hobi, ekspresi, seni, dan sebagainya. Kemudian ada rekreasi, bepergian seperti pertandingan persahabatan, acara tutup tahun atau studi tour, dan sebagainya. Yang terakhir itu penerasan atau P4. P4 ini seperti orientasi studi dan pengenalan kampus atau keakraban dan sebagainya. Kemudian pengolahan kelas atau menciptakan dan pertahanan kondisi event itu perlu diketahui bahwa oleh para kepala sekolah dan administrasi di setiap sekolah tentang pemilihan program dan kegiatan pembina kesiswaan mencermati konsep administrasi bidang kesiswaan di sekolah. Maka perlu dikaji kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan untuk pembinaan siswa, yaitu yang pertama, pengelolaan kelas atau penciptaan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya PPM, seperti A. Menciptakan kondisi fisik kelas yang nyaman, penataan kelas, dekorasi, fasilitas, pencahayaan, dan sebagainya. Menciptakan kondisi non-fisik kelas, kondisi sosial emosional yang positif, kepemimpinan dan perhatian guru, sikap, suara, itu sangat penting. Internalisasi antara pengajar dan peserta didik, antar pendidik, antar peserta didik, dan sebagainya. Jadi itu sangat dibutuhkan dalam pengolahan kelas. Serta yang paling penting itu adalah disiplin dan tata tertib di kelas. Itu sangat penting. Kemudian ada interaksi belajar mengajar yang positif, perhatian guru terhadap dinamika kelompok, belajar demi kelancaran CBSA. Kemudian pemberian pengajaran remedial bagi yang lambat atau belajar yang memerlukan. Kemudian
misalnya sakit, tidak dapat mengikuti ujian, itu guru harus memberikan pengajaran remedial atau pengajaran pulang bagi yang terlambat atau sakit. Pelaksanaan prevensi secara kontinu, perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib kelas, pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib, pembentukan pengurusan kelas dan pengorganisasian kelas, penyediaan alat media belajar sesuai kebutuhan, serta penyediaan alat atau bahan penunjang belajar lainnya. Dalam kegiatan administrasi peserta didik ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pembinaan peserta didik, menangkal kenakalan anak remaja, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, ganja, morfin, alkohol, dan sebagainya. Jadi ketika berada di sekolah baru, mulai dari peserta didik baru hingga akhir tahun, pasti ada yang namanya penangkalan atau menangkal kenakalan anak remaja yang berada di sekolah tersebut. Pada hakikatnya atau pembinaan peserta didik, tujuan dari pembinaan dan pengembangan peserta didik itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang tercantum dalam GBHN atau peserta didik sebagai kader penerus perjuangan, yaitu perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, harus dipersiapkan sebaik-baiknya serta dihindarkan dari segala kendala yang merusaknya dengan memberikan bekal secukupnya dalam kepemimpinan Pancasila, pengetahuan, keterampilan, kesegaran jasmani, keteguhan iman, kekuatan mental, heroisme, idealisme, kepribadian nasional, kesadaran nasional, daya kreatif budi, dan leluhur. Maksud pembinaan peserta didik adalah penguasaan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Tujuan pendidikan dan pembinaan peserta didik adalah meningkatkan, yaitu peran serta dan inisiatifnya untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyata mandala atau sehingga terhindar dari usaha pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, menumbuhkan daya tangkal terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar lingkup sekolah. Dalam hal ini, pembinaan siswa niscaya berbagai program untuk melayani, mencegah munculnya ketidakdisiplinan siswa, sehingga dan pengobatan dari berbagai tindakan penyimpangan yang mungkin muncul. Kemudian ada yang namanya penangkalan kenakalan remaja tersebut itu sebagai pembuatan antisosial atau pembuatan penyelewengan penyelenggaraan terhadap norma masyarakat. Hal tersebut harus ditingkatkan dan ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di sekolah khususnya serta kebijakan-kebijakan lain pada umumnya serta penyeluruh dan terpadu. Penyelewengan norma kelompok yang bersifat antisosial antara lain ngebut yaitu mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimal yang ditentukan, sehingga dapat mengganggu atau membahayakan pemakaian jalan yang lain. Kemudian ada namanya peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar cabul atau majalah dan cerita porno yang merusak moral maupun peredaran obat-obatan perangsang nafsu seksual. Kemudian berpakaian dengan mode yang tidak selaras dengan selera nasional kita sehingga dapat dipandang tidak sopan di mata kita. Membentuk kelompok atau geng dengan norma-norma yang menyeramkan. Seperti gadis tanpa BH, pemuda anti celana dalam, berpakaian acak-acakan, dan sebagainya. Bila terjadi perselisihan dengan kelompok lain atau perorangan, mereka tidak segan-segan main hakim sendiri dan mengendalikan penolakan, penganiayaan, sampai pemerkosaan. Dan ada beberapa kenakalan-kenakalan remaja, seperti anak-anak yang suka membuat pengerusakan atau anak-anak yang senang melihat orang lain celaka. Itu merupakan kenakalan remaja yang harus diatasi oleh pihak sekolah.
itu, untuk menangkal dan menanggulangi kenakalan anak tersebut perlu diketahui secara dini dan seksama tentang penyebab-penyebab seperti faktor perkembangan jiwa pada periode pubertas. Yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga, itu sangat mempengaruhi, atau faktor lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakatnya, bagaimana lingkungannya di sekolah, masyarakat bisa mempengaruhi sikap dari anak tersebut. Lingkungan keluarga pecah, kurang kasih sayang masing-masing dengan kesibukannya sendiri-sendiri dan sebagainya, atau lingkungan sekolah yang menjenuhkan, membosankan, kurang kreatif dan rekreatif, itu juga bisa membuat sikap kenakalan anak remaja menjadi berubah dan tidak sesuai pada normanya. Lingkungan masyarakat yang tidak menentu atau bagi prospek kehidupan di masa mendatang, penuh spekulasi, korupsi dan sebagainya. Kemudian, adapun gejala-gejala yang memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada masalah kenakalan anak harus dapat dideteksi secepat dan secermat mungkin. Seperti anak yang selalu menyendiri karena tidak disukai oleh teman-temannya, itu banyak dapat menderita goncangan emosi. Kemudian anak-anak yang sering menghindar diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah, anak-anak yang sering mengeluh karena mengalami masalah yang tidak terpecahkan oleh dirinya sendiri, ataupun anak-anak yang sering berprasangka bahwa guru atau orang tua mereka bersikap tidak baik terhadapnya, atau anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian dan pikiran mereka tidak dapat berkonsentrasi, anak-anak yang mengalami fobia, itu banyak ya. Atau juga seperti anak-anak yang suka berbohong. Anak-anak yang suka berbohong seperti ini itu juga akan merusak mental dan merubah kepribadiannya, dan bisa termasuk dalam kenakalan atau yang harus ditanggulangi oleh pendidik. Ini contoh dari pendidik yang mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan hal-hal yang harus boleh dilakukan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itu harus diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dan harus didalami serta dipelajari. Untuk itu, diperlukan secara terprogram tentang pembinaan murid untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap secara fisik dan psikis mengikuti pembelajaran. Di sini sangat jelas diperhatikan mengenai faktor kesehatan anak didik, pemenuhan minat dan bakatnya, serta berkelanjutan pembelajaran di sekolah. Kemudian di sekolah itu ada namanya layanan perpustakaan. Ketersediaan perpustakaan di sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah dalam memberikan layanan sumber bacaan untuk pembelajaran serta minat bakat siswa, seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape record, video, komputer, dan lain-lain yang disediakan perpustakaan. Itu untuk apa? Untuk membantu peserta didik menambah wawasan dan menambah pengetahuan baru yang belum sebelumnya dipelajari oleh peserta didik tersebut. Kemudian banyak pimpinan atau perpustakaan memahami bahwa mereka juga memiliki banyak tanggung jawab terhadap psikologis, seperti anggota-anggotanya dari masyarakat yang bekerja di perpustakaan pendidikan, internet, penelitian, pengayaan, dan kesenangan sebagaimana halnya sebagai pegawai perpustakaan. Kemudian, adapun fungsi pendidikan di dirinya perpustakaan ini untuk apa? Yang pertama ialah agar penggunaan perpustakaan mendapatkan kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan. Yang kedua, untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki penggunaan, yaitu dengan memperbaiki kreativitas dan kegiatan intelektual, memperinggi sikap sosial, menciptakan masyarakat yang demokratis, mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru. Adapun administrasi layanan perpustakaan, menurut Buluh, perpustakaan sangat diperlukan keberadaannya dengan mempertimbangkan bahwa beberapa hal yang sudah diterterakan, ada 4.
Kemudian secara umum fungsi perpustakaan menggambarkan beberapa fungsi umum sebagai berikut, seperti adanya fungsi informasi perpustakaan, kemudian adanya fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, ataupun fungsi penelitian dan fungsi deposit. Adapun unsur organisasi, beberapa ahli manajemen mengandung bahwa unsur organisasi sangat penting dari unsur-unsur yang ada, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Jadi ketika kita di sekolah juga membutuhkan organisasi yang dibutuhkan oleh peserta didik supaya memiliki jangkauan atau komunikasi yang lebih jauh. Itu ada beberapa fungsi dari unsur organisasi. Ada manusia, yang artinya organisasi baru. Ada jika ada unsur manusia, jika ada manusia yang bekerja sama, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Sasaran artinya organisasi baru. Ada jika ada tujuan yang dicapai secara bersama-sama. Tempat kedudukannya artinya organisasi baru ada jika ada tempat dan kedudukan secara tetap ataupun secara sementara, atau pekerjaan, teknik, struktur, lingkungan, itu merupakan unsur-unsur dari organisasi. Kemudian ada yang namanya unit layanan bimbingan dan konseling, ataupun kalau di sekolah kita sebut dengan BP, Badan Peringatan. Adanya bimbingan trautoma diharapkan dapat menyalurkan anak-anak ke arah pihak sekolah atau pihak pekerjaan yang sesuai dengan pembawaan bakat, minat, serta kemampuannya masing-masing, sehingga semakin berkuranglah penyakit yang diderita oleh masyarakat. Misalnya selain BP memberi peringatan kepada mahasiswa baru, siswa baru ataupun siswa yang sudah berada pada tingkat 2, BP juga berfungsi kepada peserta didik akhir untuk melihat bakat atau minat yang serta kemampuan yang dimilikinya. Supaya apa? Supaya ketika dia ingin menyambung pada perguruan yang lebih tinggi atau mencapai jenjang yang lebih tinggi, ia sudah tahu menemukan bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa masing-masing, serta itu diberikan oleh kepada unit layanan bimbingan dan konseling supaya dia bisa menjadi berguna dan membuat berkurang penyakit yang diderita oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah membutuhkan orang-orang yang sudah memang memiliki bakat atau minat yang sesuai dengan potensi. Kemudian dijelaskan bahwa bimbingan karir dan proses yang bertujuan untuk melengkapi pemahaman karir individu, karena dan potensi bagi pengembangan karir di masa depan. Itu seperti yang pertama, menilai kebutuhan pengembangan karir pada beragam hal dan kehidupan mereka, memahami proses memilih karir yang efektif, memperjelas sasaran mereka di masa depan, mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan tujuan yang akan dicapainya ataupun tujuan ini. Kemudian, walaupun kepemimpinan kepala sekolah penting di bidang-bidang lain, bagi program pelayanan murid, ia sering sangat menentukan. Ini benar-benar mengikat 3 faktor berikut. Adapun 3 faktor berikut, yang pertama ialah pelayanan murid adalah bidang yang sensitif, menyentuh masalah-masalah yang bisa membangkitkan perasaan-perasaan yang kuat. Yang kedua, ada banyak salah tafsir dan ketidaksetujuan yang jujur dengan isu-isu tertentu. Yang ketiga ialah bidang pelayanan murid melibatkan banyaknya kegiatan dan masalah perumusan dan organisasi murid. Kemudian dalam hubungan dengan fungsi pelayanan murid tadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh semua kepala sekolah ialah yang pertama, disiplin, sulit sekali. Kemudian menyediakan bimbingan dan penyuluhan, khusus sekolah, absensi, hubungan guru dan murid, hubungan sekolah dan orang tua, kegiatan murid lamban ataupun murid yang lama, ataupun melaporkan kemajuan murid
melanjutkan studi kependidikan dan lebih tinggi. Kemudian, administrasi sekolah. Pada administrasi kesiswaan, pada bagian yang terakhir ialah harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang secukupnya, sangat luas. Karena itu, selain unit layanan bimbingan dan konseling, maka administrasi sekolah juga harus memperhatikan kecukupan guru, pembimbing untuk konselor yang bertugas melayani murid, ataupun sekolah sebagaimana halnya dengan kecukupan ketersediaan guru-guru mata pelajaran. Mungkin beberapa poin-poin yang telah saya sampaikan ataupun penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dipahami mengenai administrasi kesiswaan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya Jamian Ramar Paung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.